Dasar pemuda tidak tahu diri. Aku kutuk kamu menjadi gorila. Expelliarmus. Oh tidak, aku menjadi lebih besar. Lalu dia mematahkan tanduknya hingga... Tidakkah kita meminta kepada Tuhan untuk menjadikan kita seekor anjing? Ampun buaya, jangan makan aku masih kecil, dagingku tidak banyak. Kenapa kamu tidak makan gajah saja? Teman-teman aku. Tapi masa orang tua aku menentang aku? Oh gitu. Tapi aku mau kok bantu kamu. Saya akan memaafkanmu jika kamu mau menikahi putri saya. Tandukku sangat cantik bukan? Tapi kenapa? Kenapa kakiku seperti ini? Kenapa kakiku sangat kecil? Aku tidak suka. Oh ini. Nenek cuma lagi buat jarum dengan besi ini. Boleh, tentu saja kami tidak akan menghabiskan sebanyak ini. Iya maaf, tadi aku lupa, harusnya aku pelan-pelan gak dilempar gitu. Yaudah kita makan aja yuk, aku udah sangat lapar nih. Dian, pemburu pun datang. Mana hasil tangkapanku hari ini? Hahaha, ternyata hasil tangkapanku adalah gajah. Hahaha. Ini nenek ada sedikit rezeki untuk kamu. Tidak usah nek, tidak apa-apa. Saya ikhlas kok untuk membersihkan segalanya. Bagaimana kalau kakak datang seminggu lagi? Saya akan jawab. Iya, terima kasih. Maaf kakek, maafkan saya yang telah mengambil pepaya kakek. Maaf ya kakek. Tapi jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Begini caranya. Kamu campurkan semua warna nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Nama saya Sekar Nerissa Arfiana dari kelas 11 MIPA E ingin membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul 93/4. Di sebuah sekolah, terdapat seorang remaja lelaki bernama Jake. Menjadi seorang penyanyi adalah impiannya di masa depan. Namun, keinginan ini ditentang oleh orang tuanya. Dalam menghadapi masalahnya, dia ditemani oleh 4 orang sahabatnya. Teman-temannya bernama James, Arthur, Nicholas, and Kay. Mereka berempat selalu membantu Jake untuk menghadapi masalahnya. Namun, ada satu titik di mana Jake benar-benar tidak bisa menghadapinya. Dia lelah, dia ingin sekali menyerah. Di titik terendahnya, James pun mencoba untuk membantu Jake menghadapi masalahnya tersebut. Aku sebel deh, kenapa sih semuanya tuh kayak nggak mau ngedukung aku gitu. Nih, daripada ketawa, aku tuh kayak lebih mending nangis gitu. Ucap Jake terhadap James. Kenapa kamu pikir kayak gitu? Aku nggak begitu, aku selalu ngedukung kamu loh. Kamu nggak menghargai aku. Bukan begitu, aku menghargai kalian sebagai teman-teman aku. Tapi masa orang tua aku menentang aku? Oh gitu. Tapi aku mau kok bantu kamu. Bantu apa? James pun mengajak Jake pergi ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat banyak sekali alat-alat yang bisa dibilang tidak jelas maksudnya. Karena sebelumnya James selalu mengatakan hal-hal yang tidak pernah Jake pahami. Seperti misalnya adanya dunia sihir. James berkata kepada Jake, "Kamu percaya sihir nggak?" "Ngapain aku percaya kayak gituan? Emang ada?" "Ada loh, aku bisa buat dunia sihir itu sendiri. Mau ikut gak?" Termakan oleh omongannya James, Jake pun menuruti perkataannya. James mengeluarkan sebuah alat. Alat ini sebenarnya biasa saja, hanya berupa sebuah kacamata dan spidol.
James mengambil spidol tersebut dan menggambar sebuah pintu. Pintu ini hanya pintu biasa sebenarnya, dia menggambar di papan tulis. Jake yang bingung bertanya, "Kenapa kamu menggambar pintu?" "Pintu? Kamu lihat aja nanti." "Terus kacamata itu buat apa?" James tersenyum. James mengambil kacamata tersebut dan memberikannya kepada Jake. "Coba kamu pakai. Aku sudah menaruh beberapa mantra di situ. Kamu akan bisa melihat dunia yang tidak pernah kamu lihat sama sekali." Jake yang penasaran pun memakai kacamata tersebut. Dan betapa terkejutnya saat Jake melihat pintu tersebut terbuka. Pintu yang digambar oleh James terbuka dengan sendirinya. Dan di balik pintu tersebut, dia melihat dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dalam pintu tersebut terdapat 3 sahabat lainnya yang seperti mengajak dirinya untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya mereka berlima pun masuk menyusurinya. Dunia ini disebut Magic Island. Mereka berjalan menyusuri Magic Island tersebut dan mereka menemukan sebuah pintu. Pintu ini persis seperti pintu yang digambar oleh James sebelum mereka masuk ke dalam dunia tersebut. "Jake, coba kamu pakai lagi kacamata itu." Jake yang kebingungan bertanya, "Untuk apa? Emang kacamata ini bisa mewujudkan hal yang lain?" "Coba kamu pakai dulu, terus kamu lihat ke pintu itu. Kamu bayangkan saja pintu itu adalah rasa takut kamu." Jake yang penasaran akhirnya menggunakan kacamata itu dan melihat ke arah pintu tersebut. Betapa terkejutnya dia saat melihat pintu itu terbakar. Namun di balik penglihatannya, dia merasa hatinya itu tenang. Dia senang melihat pintu itu terbakar. "Apa perasaan kamu, Jake?" "Aku nggak tahu, tapi kok aku merasa seneng ya. Aku ngerasa beban aku tuh hilang gitu." "Tuh kan, kamu udah berani kan ngadepin masalah kamu?" James menyuruh teman-temannya untuk duduk berjejer menghadap ke pintu tersebut. Ternyata pintu yang terbakar itu tidak hanya dilihat oleh Jack yang menggunakan kacamata itu, melainkan juga teman-temannya. James menyuruh teman-temannya membayangkan bahwa sebuah pintu itu adalah rasa takut yang dialami selama ini. Dan semua teman-temannya pun menikmati pemandangan itu layaknya mereka sedang menikmati api unggun di tengah perkemahan. Di akhir cerita, mereka yang sudah kembali tenang karena hilang rasa takut, memutuskan untuk kembali ke dunianya. Kembali ke dunia nyata mereka masing-masing. Namun, mereka tidak pulang secara bersamaan. Mereka pulang sendiri-sendiri. Yang diakhiri oleh James. James yang terakhir pulang terkejut saat melihat sebuah boneka. Boneka beruang ini memiliki lambang hati di tengahnya. Namun boneka tersebut ikut terbakar oleh api yang tadi. Namun tidak semuanya terbakar, hanya setengah terbakar. Dan James berkata, "Ini sudah selesai," ucapnya. Dan kemudian dia pun ikut kembali bersama teman-temannya. Oke, kesimpulannya. Sebelum masuk ke hikmahnya, aku ingin jelasin dulu kenapa judulnya 93/4. Kalian yang udah pernah nonton Harry Potter pasti tahu peron 93/4. Peron di mana mereka untuk menuju ke sekolahnya. Jadi peron itu menuju dunia paralel gitu. Nah, maksud dari cerita ini, kenapa judulnya 93/4 adalah saat ini banyak sekali masalah yang dialami oleh banyak remaja pada umumnya, seperti masalah keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Dan kalian semua pasti ingin sekali yang namanya masalah itu cepat selesai kan? Dan mereka berlima ini mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke dalam dunia magic. Dunia magic di sini itu tuh maksud dunia yang sangat indah, dunia yang tidak pernah orang lain lihat. Mereka menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. Sehingga tanpa sadar ketakutan mereka hilang. Tapi di akhir cerita aku bilang kan, ada sebuah boneka. Boneka itu terbakar tapi hanya setengah.
Maksud dari boneka yang terbakar setengah itu adalah ketakutan yang kita alami saat masa remaja itu tidak akan hilang karena itu membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terus sebenarnya pintu yang mereka melihat terbakar itu tidak terbakar. Cuma James, yang tokoh yang aku tadi sebutin itu, membuatnya seolah-olah terbakar agar mereka tuh senang, mereka tuh bahagia. Pintu itu melambangkan sebuah ketakutan, sebuah pintu menuju masa depan mereka. Pintu yang mereka bisa dibilang tuh sulit untuk dilalui. Jadi James membuatnya seolah-olah terbakar agar mereka bisa mengira bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Dan poin penting di sini adalah kalau kalian punya ketakutan, punya masalah, jangan enggan, jangan ragu untuk cerita ke teman-teman kalian. Karena kalau kalian menghadapinya bersama-sama, semuanya itu akan lebih mudah. Sekian cerita pendek dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.